Hai Sobat Jiwa, gimana nih kabarnya? Aku harap hari-hari kalian selalu cerah dan hangat ya. Kali ini kita bakal membahas sesuatu yang secara nggak sadar sudah sangat melekat dan mengakar di masyarakat, yaitu budaya patriarki. Pasti Sobat Jiwa udah pernah dengar nih tentang hal ini. Nah, untuk info lebih lanjutnya, yuk langsung kita mulai aja pembahasannya. Sobat Jiwa, tahu nggak sih kalau patriarki merealisasikan kepercayaan yang mana laki-laki mendominasi perempuan, termasuk haknya. Nah, patriarki ini berasal dari kata patriarkat, yang artinya kedudukan laki-laki sebagai pemegang peran utama di kehidupan sosial. Alasannya, kenapa patriarki sudah seperti budaya atau disebut dengan budaya patriarki? Ya, karena keberadaannya sudah ada sejak zaman nenek moyang hingga saat ini. Budaya ini melihat perempuan sebagai posisi kedua dan selalu dalam posisi subordinat. Jadi perempuan tuh nggak boleh melampaui posisi laki-laki yang dianggap menjadi penguasa tunggal, sentral bahkan dianggap segala-galanya. Di tahun 1500 sebelum Masehi, masyarakat Buddha akan menikahkan anak perempuannya sebelum mengalami pubertas. Bahkan mereka nggak bisa mengakses hak mereka dalam mendapatkan pendidikan, sehingga banyak dari mereka yang buta huruf. Nah, kalau di negara kita nih, di zaman dulu pas masa penjajahan Belanda dan Jepang, perempuan itu dijadikan budak seks untuk tentara asing yang ada di Indonesia dan melarang mereka untuk bersekolah kecuali perempuan dari kasta priai atau bangsawan. Nah, pastinya nih budaya patriarki ini amat sangat merugikan perempuan, di mana para feminis pun menolak dan menentang budaya ini. Karena mereka menganggap patriarki ini seolah-olah hanya menjadikan perempuan sebagai penghasil keturunan aja atau berfungsi reproduktif. Di mana perempuan itu haknya banyak dirampas, jadi mereka harus diam di rumah untuk mengerjakan pekerjaan domestik, termasuk melahirkan dan mengasuh anak. Patriarki membuat laki-laki jadi punya hak istimewa, which is laki-laki nggak hanya mendominasi di ranah personal atau rumah tangga aja ya, tapi juga di bidang pendidikan, ekonomi, partisipasi politik, sosial, hukum, dan lain sebagainya. Nah, kalian pernah dengar nggak berita laki-laki yang mengeksploitasi tubuh perempuan? Jadi hal itu juga termasuk efek yang ditimbulkan sama budaya patriarki nih Sobat Jiwa. Laki-laki merasa fine-fine aja untuk melakukan hal tersebut karena mereka menganggap dirinya berkuasa dan bebas melakukan hal yang semena-mena. Makanya patriarki itu termasuk penyebab kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Adapun dampak patriarki bagi perempuan adalah salah satunya yang pertama, marginalisasi di mana perempuan dicegah untuk ikut berpartisipasi baik itu di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Contohnya nih, sedikitnya partisipasi perempuan di berbagai bidang yang sudah disebutkan tadi. Kedua, yaitu subordinasi, kondisi di mana perempuan selalu dinomorduakan. Contohnya, nggak sedikit perempuan yang harus mengalah dan membiarkan laki-laki mengambil haknya. Ketiga, violence, yaitu kekerasan terhadap perempuan baik itu seksual atau non-seksual. Yang keempat adalah stereotip, yaitu stigma masyarakat terhadap suatu gender. Contohnya, perempuan harus berpakaian feminim, perempuan nggak boleh bekerja karena harus menjadi ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Terakhir yaitu beban ganda yang hanya dirasakan sama perempuan akibat pekerjaan yang lebih berat jika dibandingkan dengan gender lainnya, seperti harus mengasuh anak, membersihkan rumah, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Dari data yang dilansir dari catatan tahunan Komnas mengatakan bahwa di tahun 2021 kasus kekerasan gender di Indonesia mencapai angka 338.496 yang mana merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu di angka 226.062 kasus. Bentuk kekerasan yang dirasakan oleh korban itu meliputi eksploitasi seksual, pemerkosaan, genital rape, incest, pencabulan, atau segala macam bentuk kekerasan secara verbal dan fisik. Nah, Mutiara Ika Pratiwi yang merupakan Sekretaris Nasional Perempuan Mahardika pun bilang kalau permasalahan dari kasus pelecehan terhadap perempuan terjadi karena budaya patriarki yang sudah mengakar di Indonesia. Jadi, orang yang mempunyai sifat patriarki tinggi ini akan memiliki pola pikir yang mengobjektifikasi perempuan sebagai makhluk yang gak punya kontrol dan kuasa atas their own body.
Mutiara Ika Pratiwi memberikan pernyataan kalau pemerintah itu terlambat menyadari kasus pelecehan seksual terhadap perempuan yang nyatanya terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA yaitu Bintang Puspayoga memberikan dukungan dan dorongan untuk perempuan dengan melakukan pelatihan untuk memimpin perempuan di desa, melakukan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, serta Menteri Bintang ini menjalin kerjasama dengan dunia agar bisa melakukan berbagai macam pelatihan untuk perempuan secara daring. Nah, ada beberapa poin penting yang dapat membantu sobat jiwa mematahkan stereotip peran gender, yaitu pertama, kurangi ekspektasi terhadap seseorang berdasarkan stereotip peran gender. Kedua, menjaga ucapan atau lisan agar kita nggak asal berbicara, karena kita bisa secara nggak sadar melegitimasi stereotip peran gender yang dibentuk sama budaya patriarki. Ketiga, kita harus adil dalam pembagian tugas domestik. Dan terakhir, yaitu memberikan kesempatan yang setara tanpa harus memandang gender. Nah, poin penting itu dilansir dari rahma.id. Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Pasal 15 berbunyi, setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kolektif untuk pembangunan masyarakat, bangsa, dan negaranya. So, udah jelas ya kalau kita perlu saling menghormati tanpa harus membatasi hak dan kesempatan satu sama lain. Jadi gimana nih tema kali ini? Seru banget kan? Aku harap Sobat Jiwa bisa memetik informasi yang bisa memperluas wawasan. I want every girl to know that her voice can change the world. So, aku harus pamit undur diri nih. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye Sobat Jiwa.